Welcome back to Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan anime. Kali ini kita akan membahas habis seputar Perfect World. Saksikan terus ya guys ya. Namun tak lama setelah itu, seberkas cahaya muncul dan memisahkan mereka. Seolah waktu terhenti, keduanya dipisahkan dengan kekuatan yang tak terlihat, memberikan mereka kesempatan untuk merenung dan berhenti. Tidak ada pertempuran yang terjadi, hanya keheningan yang menghentikan segala sesuatu. Tiga makhluk tertinggi muncul dengan kekuatan yang menggetarkan. Mereka duduk di kehampaan, mengaktifkan kekuatan yang memisahkan Si Hao dan Ning Chuan. Salah satu dari mereka berbicara, menyatakan bahwa meskipun keduanya adalah individu yang sangat kuat, kekacauan perang yang akan datang tidak bisa diabaikan. Internal konflik ini harus dihentikan agar mereka semua bisa fokus pada hal yang lebih besar. Si Hao pun tak bisa menahan rasa ingin tahunya dan bertanya tentang Desolate Border dan leluhur darah, orang yang berdosa yang disebut-sebut sebelumnya. Tapi jawaban yang ia terima tetap samar. Ketika Si Hao mendesak lebih jauh tentang masa lalu yang melibatkan darah orang berdosa, para makhluk tertinggi yang hadir tampak ragu untuk menjelaskan. Mereka lebih memilih untuk tidak melanjutkan pembicaraan tersebut, seolah ada kekuatan mendalam yang terpendam dalam topik itu. Si Hao merasa terkejut dengan tanggapan mereka, dan seketika itu gelombang besar perasaan melanda dirinya. Setelah percakapan yang terhenti, ketiga makhluk tertinggi mengumumkan bahwa mereka harus melanjutkan perjalanan mereka menuju kota Kaisar. Kota ini adalah kota tempat yang megah dan penuh misteri. Hanya bisa dimasuki oleh mereka yang memiliki kekuatan luar biasa, seperti Kaisar atau mereka yang telah menandatangani kontrak aliansi Earthquake. Namun meskipun mereka tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki kota tersebut, mereka semua melanjutkan perjalanan, merasa kagum dengan keindahan dan kesunyian yang ada di sekitar mereka. Dalam perjalanan menuju kota, Si Hao bertemu dengan beberapa teman lama seperti Zhengu, Teng Yi, Feng Wu, dan yang lainnya. Semua jenius ini juga telah tiba, masing-masing dengan kemampuan dan keunikan mereka sendiri. Namun yang menarik perhatian Si Hao adalah kedatangan King Yi. Setelah lama berpisah, akhirnya mereka bertemu kembali. Namun perasaan mereka sangat kompleks. Si Hao menyapa King Yi dengan senyuman lembut, tetapi King Yi tampak canggung, menyembunyikan perasaannya di balik kerendahan hati dan malu. Di antara mereka ada ketegangan yang semakin terasa. Si Hao mengingatkan King Yi tentang janji lama yang dibuatnya, bahwa jika ia menjadi nomor satu di bawah langit, King Yi akan mengabdikan hidupnya untuknya. Namun King Yi merasa tidak nyaman dan mencoba menghindar, berusaha untuk mengalihkan perhatian. Yu Chen yang hadir di sana merasakan ketegangan ini dengan intens. Sebagai tubuh kedua, ia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh King Yi. Emosinya pun semakin kompleks antara kebencian terhadap Si Hao dan keinginan untuk menjaga keseimbangan dengan King Yi. Yu Chen tidak bisa menahan kecemasannya. Ia memikirkan masa depan yang mengerikan jika Si Hao, King Yi, dan dia memasuki institusi Dewa Surgawi bersama-sama. Pemikiran ini membuatnya merasa seperti dirinya akan berada dalam situasi yang tak terbayangkan. Seolah tubuh utama dan kedua mereka akan begitu terikat, sehingga segala hal yang terjadi akan terasa seperti dialaminya secara langsung. Ini membuat Yu Chen hampir kehilangan kendali, tapi dia tahu bahwa dia harus menghentikan semuanya sebelum menjadi lebih buruk. Si Hao dengan berani bertanya pada King Yi,
menanyakan apakah dia memiliki seseorang yang spesial. Sebuah pertanyaan yang langsung menyinggung perasaan banyak orang di sekitarnya, terutama Yu Chen yang sangat cemas dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Si Hao tampaknya tidak ragu untuk mengeluarkan pertanyaan ini, meskipun itu memicu reaksi dari King Yi yang merasa malu dan bingung. Di tengah kekacauan ini, Cao Yuseng dengan sengaja menggoda memanggil King Yi dan Yu Chen, membuat suasana semakin tegang. Sementara itu, beberapa teman lama muncul di sekitar mereka seperti Zhen Gu, Teng Yi, dan Feng Wu. Mereka menyambut Si Hao dengan keakraban, tetapi di sisi lain ada juga kekuatan yang mulai untuk membagi kelompok ini menjadi faksi-faksi kecil. Tentu saja kehadiran King Yi di sini menarik perhatian banyak orang, termasuk wanita muda asing yang berkomentar tajam tentang Si Hao. Si Hao tidak bisa menahan diri untuk berbicara tentang masa lalu. Dia mengenang janji yang dibuat oleh King Yi bahwa jika dia menjadi nomor satu di bawah langit, King Yi akan mengabdikan hidupnya untuk Si Hao. Tetapi King Yi yang tampak merasa sangat canggung hanya bisa mengalihkan pandangan. Perasaan antara mereka berdua lebih dalam dari sekedar kata-kata, dan yang lebih rumit lagi, Yu Chen merasa cemas dan tersinggung. Ia bisa merasakan setiap perasaan King Yi, meskipun tidak pernah diungkapkan dengan jelas. Sebuah hubungan yang semakin rumit dan penuh ketegangan. Tiga makhluk tertinggi akhirnya mengarahkan perhatian mereka kembali pada tujuan utama mereka, yaitu memasuki kota Kaisar. Sebuah kota yang begitu megah dan misterius. Hanya mereka yang memiliki kemampuan luar biasa yang bisa memasuki kota ini, dan itu pun harus membayar harga yang sangat tinggi. Mereka akan meninggalkan dunia ini dan memasuki dunia yang lebih tinggi. Namun ini bukan perjalanan yang bebas dari tantangan. Begitu tiba di gerbang kota, mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa meskipun mereka hampir sampai, ada banyak hambatan yang menghadang. Kota ini dikelilingi oleh formasi kuno yang mencegah mereka untuk memasuki begitu saja. Para jenius muda mulai merasakan kerinduan yang kuat, namun mereka tahu mereka belum punya cukup kekuatan untuk menembusnya. Dengan bantuan dari tiga makhluk tertinggi, mereka akhirnya dapat melewati batasan ini dan memasuki kota yang legendaris itu. Namun begitu mereka memasuki kota Kaisar, segala yang mereka temui tidak seperti yang dibayangkan. Sebuah dataran luas yang sunyi, gelap, dan penuh dengan tulang-tulang kering yang mengering seiring waktu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya ada keheningan yang mematikan. Mereka melangkah di atas tanah yang sepi, dan suara tulang yang pecah di bawah kaki mereka mengingatkan mereka akan sejarah kelam tempat ini. Di tengah pencarian mereka, Si Hao dan teman-temannya menemukan beberapa tugu batu yang diyakini mengandung kontrak aliansi kuno. Namun meskipun mereka berusaha mencari dan memahami lebih banyak, tempat ini terlalu luas dan penuh dengan teka-teki. Ketika satu orang hilang, ketiga makhluk tertinggi mulai menunjukkan ketegangan mereka, menandakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggu mereka di dalam kota Kaisar. Mereka semua akhirnya terpisah, masing-masing dengan tujuan dan takdir mereka sendiri, meninggalkan pertanyaan besar yang belum terjawab. Si Hao merasa seperti dunia di sekitarnya terhenti saat dia akhirnya melihat kuali itu lagi. Kali ini kuali itu bukan sekedar gambaran kosong seperti sebelumnya, tetapi nyata dan penuh dengan energi yang mengerikan. Di dunia yang gelap, tempat penuh dengan tulang-tulang kering dan kehancuran, kuali itu bersinar dengan cahaya emas immortal yang memancar.
Tetesan darah merah tua yang keluar dari kuali membawa kekuatan yang mendalam, sesuatu yang sangat misterius dan tak bisa dijelaskan. Saat Shihou mendekati kuali, dunia di sekelilingnya tampaknya meledak. Dalam sekejap dia merasa hampir hancur, seolah langit dan bumi runtuh bersamanya. Kuali ini hanya dengan sedikit getaran dapat mengubah alam semesta itu sendiri. Shihou merasa ada kekuatan luar biasa di baliknya, energi yang bahkan mengancam untuk menghancurkan segalanya. Namun dalam sekejap itu juga, kuali kembali diam, menahan dirinya seolah-olah menunggu sesuatu. Di tengah kebingungannya, Shihou bertanya kepada kuali, "Mengapa kamu mencari saya?" Anehnya, dia tidak merasa takut atau kagum seperti yang diharapkan. Sebaliknya, dia merasa anehnya tenang. Keheningan yang terjadi setelah pertanyaan itu seperti sebuah pengakuan tak terucapkan, seolah-olah ada komunikasi yang lebih dalam yang sedang terjadi. Kuali itu tetap diam, tetapi kilauan cahaya emas immortal yang tak terhingga membungkusnya semakin memancarkan aura misterius. Tiba-tiba suara dari dalam kuali mengalir. "Aku datang lebih awal," kata kuali itu, membawa perasaan yang sangat mendalam, kesendirian dan ketidakberdayaan. Shihou terkejut, tetapi kuali kembali diam. Tidak ada jawaban lebih lanjut, hanya kesunyian yang mengikuti. Namun hanya dengan beberapa kata itu, sebuah kekuatan luar biasa mulai mengguncang langit dan bumi. Setelah kata-kata itu, langit dipenuhi dengan petir yang luar biasa, lebih kuat dari yang pernah dilihat Shihou sebelumnya. Kuali itu bersinar lebih terang, mengeluarkan 9 warna emas immortal yang menghubungkan semuanya, seolah-olah dunia itu sendiri sedang dibentuk kembali. Petir yang mengalir dalam energi immortal dan semua dao yang ada terhimpun dalam kuali, seolah dunia ini sedang berada di ambang kehancuran. Namun kuali itu berhasil menetralkan semua itu dengan melepaskan sedikit energi sumber yang membersihkan semuanya, menghapus segala kerusakan yang mungkin terjadi. Shihou mulai berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi. Kuali ini tampaknya datang dari masa depan, sebuah masa depan yang penuh dengan ketidakpastian dan kegelapan. Apa yang ingin dikatakan oleh kuali ini? Mungkinkah ada kaitannya dengan kehancuran yang akan datang? Di balik pertanyaannya ada kekuatan besar tentang masa depan. Kuali ini berasal dari masa depan, bukan masa lalu atau masa kini, kata Shihou mencoba untuk memahami lebih jauh. Namun ketika dia berusaha berkomunikasi lebih jauh, kuali itu tidak memberikan jawaban. Hanya ada lebih banyak petir yang menyelimuti dunia, semakin menegaskan bahwa komunikasi dengan kuali ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Shihou merenung dalam-dalam tentang apa yang akan terjadi. Apakah masa depan benar-benar akan dihancurkan? Apakah dunia ini akan berakhir? Dan jika benar, bagaimana dia bisa mengubahnya? Ada perasaan bahwa dunia yang dia kenal akan menemui akhirnya, dan kuali ini adalah kunci untuk membuka masa depan yang tak terbayangkan. "Saya menolak percaya untuk itu," kata Shihou dengan tegas, bertekad untuk tidak menyerah pada nasib yang tampak suram. Kuali itu tampaknya bersinar dengan penuh semangat, beresonansi dengan kata-katanya, menunjukkan bahwa dia mungkin benar-benar memiliki kekuatan untuk mengubah takdir. Saat semua petir mereda, Shihou hanya bisa menatap kuali itu, bertanya-tanya apa yang sebenarnya ingin disampaikan kepadanya. Ada begitu banyak misteri yang belum terpecahkan, dan seiring dengan kegelapan yang menyelimuti dunia, Shihou merasa semakin tertekan. Shihou menyaksikan dengan ngeri ketika petir immortal yang sangat kuat mulai menghancurkan segalanya di sekitarnya.
Dunia yang luas ini dengan medan perang tanpa batas dan kehancuran yang tak terhentikan membuatnya merasa betapa dahsyatnya kekuatan yang dikeluarkan oleh kuali itu. Setiap goresan petir bisa menghancurkan provinsi besar, dan jika itu terjadi 3000 provinsi, dampaknya akan sangat mengerikan. Kuali itu seolah memotong tatanan alam dan karma yang mengikat segala sesuatu. Petir yang tak terbayangkan akhirnya lenyap, berubah menjadi hujan cahaya yang berhamburan di langit. Namun kuali itu menjadi redup, seperti menyimpan seluruh kekuatan destruktifnya, seakan menahan dirinya setelah menghabiskan begitu banyak energi. Si Hao menyadari bahwa kekuatan besar ini berasal dari kuali, namun ia juga tahu bahwa harga yang harus dibayar sangat besar. Kuali ini bukan hanya alat, tetapi entitas yang lebih besar dari dunia ini. Si Hao merasa ketegangan yang dalam. Kuali ini datang dari masa depan, dari sebuah dunia yang penuh dengan kegelapan dan kehancuran yang tak terbayangkan. Meskipun hanya beberapa kalimat yang mereka ucapkan, hasilnya sudah sangat menghancurkan, yang membuat si Hao sadar bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dipersiapkan. Dia mulai memahami bahwa kuali ini bukan hanya benda, tetapi alat yang membawa harapan yang luar biasa, harapan yang masih tak terungkapkan sepenuhnya. Si Hao merasa gelisah, tidak bisa membendung pikirannya tentang masa depan. Kuali itu menyiratkan bahwa kehancuran besar akan datang, dan bahkan jika orang-orang masa depan mencoba mengubahnya, mereka tidak akan bisa mengubah apa yang terjadi. Mereka membawa harapan besar, tetapi pada akhirnya masih tidak bisa memberitahuku segalanya. Pikiran si Hao menatap kuali itu dengan keinginan untuk memecahkan misteri yang ada di dalamnya. Setiap kata yang keluar dari kuali ini membawa lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Pikiran si Hao berlarian, membayangkan masa depan yang sunyi, dunia yang hancur. Si Hao bertanya-tanya apakah dunia ini akan berakhir dalam kegelapan dengan hanya dirinya yang tersisa. Namun, meskipun perasaan itu sangat mengerikan, dia bertekad untuk melawan takdir tersebut. Aku bisa mengubah segalanya. Itu bukan masa depan, bukan akhir, kata si Hao dengan tekad yang semakin kuat. Kuali itu bergetar seolah beresonansi dengan kata-katanya, memberinya dorongan untuk terus berjuang. Kuali itu akhirnya bergerak sekali lagi, menghilang begitu cepat, meninggalkan si Hao dengan kekosongan dan rasa bingung. Semua yang terjadi terlalu mendalam untuk dipahami. Kuali ini yang membawanya ke dunia ini kini menghilang tanpa jejak. Si Hao merasa dirinya belum cukup kuat untuk memahami sepenuhnya, untuk memaksa kuali itu menjawab semua pertanyaan yang ada di pikirannya. Namun dia tahu bahwa ini adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar dan bahwa dia harus terus maju. Si Hao menyadari bahwa meskipun kuali itu menghilang, masih ada celah di ruang ini. Cahaya warna-warni bersinar terang, menandakan bahwa jalan yang dia tempuh belum berakhir. Dengan rasa ingin tahu yang mendalam, dia melangkah masuk ke dalam dunia yang baru. Langit dan bumi berubah menjadi tempat yang penuh dengan kehidupan, berbeda dengan medan perang yang dia tinggalkan. Ini adalah tempat yang penuh harapan, di mana alam semesta itu dipenuhi dengan tanaman hijau dan energi spiritual yang melimpah. Namun, saat dia menjelajahi tempat ini, tiba-tiba seekor burung kecil terbang dengan kecepatan luar biasa dan menghampirinya. Si Hao merasa terkejut saat menyadari bahwa burung ini adalah spesies yang sudah lama punah, burung iblis dengan kekuatan yang sangat besar. Ketika burung itu mencoba menyerangnya, si Hao segera membalas dengan teknik Kun Peng. Namun hasilnya sangat mengejutkan. Burung itu menjadi debu.
menghilang dengan cepat seolah-olah terhapus oleh keimmortalan yang ada di dalamnya. Si Hao berdiri di tengah-tengah tempat yang asing ini, masih terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Dunia ini begitu berbeda dengan dunia yang dia kenal, penuh dengan makhluk yang tidak dapat dipahami dengan kekuatan yang luar biasa. Tempat apa yang aku masuki ini? Pikiran si Hao merasakan gelombang gangguan dari dalam dirinya. Dengan segala misteri yang masih tersisa, si Hao bertekad untuk terus maju meskipun masa depan yang dia lihat sangat menakutkan. Dunia ini penuh dengan makhluk misterius dan kekuatan yang tak terbayangkan. Adalah jalan yang harus dia lewati. Saksikan terus episode-episode berikutnya hanya di Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan animasi. Jangan lupa klik subscribe, like dan notifikasinya. Terima kasih.